Selamat siang ya kawan-kawan, dimanapun kawan-kawan berada. Ya, saya sebagai konseptor dari Entrepreneur Indonesia, dimana Entrepreneur Indonesia ini itu adalah sebuah cara bagaimana kita dengan mudah menjadi seorang pengusaha seperti itu. Nah, tentunya di sini kita harus melihat segala aspek ya. Yang pertama adalah profil company. Nah, karena profil company ini adalah sangat menentukan sekali ya. Dimana kantor kita sudah jelas, PT Sakti Development Indonesia, kita sudah memiliki head office yang jelas sekali seperti itu. Mungkin di PowerPoint silahkan Bapak Ibu bisa membaca. Nah, untuk di Singaraja, di Buleleng, kantor kita jelas di Jalan Pulau Sulawesi. Nah, itu kisaran di tengah kota ya, jadi 15 menit ke pusat kota seperti itu. Jadi ya sangat strategis sekali juga. Nah, kemudian kita ada beberapa produk yang kita jual tentunya ya. Nah, jadi ini juga merupakan sebuah barometer bagaimana bisnis ini bisa berjalan nantinya. Nah, terkait dengan legalitas atau company profile, nah jadi kami tinggal menunggu yang namanya SIUP-L dan API-2LI yang on progress seperti itu ya. Nah, jadi on progress di sini ya. Jadi saya rasa ini adalah merupakan sebuah tahapan ya. Tidak mungkin sebuah perusahaan langsung berdiri kemudian langsung semuanya selesai, tidak. Ini ada perlu tahapan seperti itu. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita benar-benar sebuah konsep bisnis yang bisa jangka panjang. Nah, kemudian dari segi struktur ya, bagaimana perusahaan ya yang bekerja sama berpartner dengan support system. Nah, ini juga adalah sebuah metode baru ya, dimana metode ini sekiranya akan menjadikan tolak ukur seperti itu, bahwa kita memiliki mitra-mitra ya di seluruh Indonesia. Nah, itu berbasis koordinator seperti itu. Jadi kita membangun sebuah Dewan Leader Nasional itu adalah ada ya manpower ya yang akan menentukan kebijakan di sana seperti itu. Agar apa? Agar ini bisa berjalan dengan baik, berkesinambungan tentunya. Nah, kemudian yang kedua, selain kita berbicara legalitas, kemudian kantor kita struktur manajemen seperti apa, nah ini semuanya sudah jelas. Jadi kita melangkah ya kepada produk yang akan kita jual, kepada konsep yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, di mana konsep ini sangat unik seperti itu ya. Konsep ini sangat unik, di mana ya dengan modal kecil kita sudah memiliki sebuah startup bisnis yang sangat luar biasa, dan di dalamnya itu ada produk-produk skincare, kemudian ada produk-produk kesehatan, kemudian ada juga produk-produk lifestyle tentunya yang segera juga kita tawarkan kepada masyarakat atau mitra-mitra bisnis kita. Nah, produk ini adalah sebuah pelengkap ya, dimana bisnis ini kita bisa kembangkan dengan baik, karena sebuah bisnis pasti adalah ujung-ujungnya penjualan. Ketika penjualan banyak, nah di sanalah akan ada sebuah margin yang besar, dan margin ini dikeluarkan, ada budget untuk operasional, kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Nah, dan ada pula biaya promosi. Nah, sisa itulah yang menjadi keuntungan. Tentunya kita bisa yang berbagi ya, karena apa? Karena di pasaran
premium dan priority itu kita memberikan 3% dari omset nasional, seperti itu. Ini yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dari segi marketing plan atau kompensasi plan yang kita tawarkan di sini ya tentunya mengacu kepada sistem binary, tapi polanya adalah pola kerjasama, di mana kita cukup mereferensi 2 orang teman, dan 2 orang teman ini juga melakukan hal yang sama, dan wajib juga mereferensi 2 orang mitra baru. Nah, kemudian kita ada fasilitas pendampingan 100 hari, seperti itu. Nah, inilah sebuah bukti bahwa kita benar-benar mengadopsi sebuah sistem bobot pencapaian hasil sangat cepat dan besar. Kemudian adanya kerjasama antara support system, perusahaan, dan mitra atau leader, Dewan Leader Nasional untuk tujuan hasil yang maksimal. Kemudian adanya ya konsep sebuah kerjasama gotong royong antara sponsor atau leadership, ya Bapak Ibu yang mensponsori lebih awal, nah dengan mitra kerja, seperti itu, dengan tujuan hasil yang maksimal, seperti itu. Nah, teori-teori inilah yang tentunya nantinya kita akan kupas, dan adapun kelemahan-kelemahan dari berbagai network marketing yang sedang jalan ya saat ini itu kita benar-benar rubah. Yang pertama, tidak ada yang namanya pembelian PIN tidak dibelikan PIN. Kemudian adanya pindah gerbong atau memindah jaringan yang aktif di struktur jaringan orang lain, atau apply-nya seperti itu, atau mitranya sendiri tidak ada. Karena kita sudah memantau ya perkembangan seperti apa, seperti itu, dari masing-masing Dewan Leader Nasional di koordinator wilayah masing-masing. Nah, itu yang akan memantau pergerakan, seperti itu. Nah, kemudian kita di sini mengadopsi sebuah sistem the power of sedekah di RO, pilihan ya dari berbagai industri network marketing ya. Jadi itu kita bagaimana caranya mitra kita paham gitu dan tahu bagaimana produk tersebut, seperti itu. Selain juga mengkonsumsi produk yang kita miliki, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika kita berbicara tentang freedom atau financial freedom. Nah, jadi kita bebas menentukan penghasilan kita berapa, seperti itu. Jadi di Entrepreneur Indonesia kita memiliki potensi 1 juta sampai 5 juta ya per hari. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, untuk di plan RO itu tidak ada batasan Bapak Ibu. Jadi penghasilan Bapak Ibu itu tanpa batas, seperti itu. Sehingga kita bisa ya membantu teman-teman kita bisa ya mengumpulkan pundi-pundi uang ya untuk dapat mewujudkan koperasi yang kita sudah rancang, agar selain kita membentuk SDM yang tangguh, kita memunculkan ide-ide kreatif, kita siapkan tempat yang bagus pula, dan kita siapkan akses permodalan sehingga kita benar-benar layak menjadi seorang pengusaha atau entrepreneurship yang benar-benar tangguh, siap berdaya saing ya di semua sektor usaha. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentunya. Jadi kesimpulan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, jadi bahu-membahu, bagaimana caranya benar-benar bisa mewujudkan dalam 2-3 tahun adalah 1 juta pengusaha. Sukses untuk kita semua. Sejahtera Indonesia. Go Freedom.